kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami itu yang berjudul SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Khairina Nenggolan. Perkenalkan, saya Bunga Purwaningsih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Marzu. Perkenalkan, saya dari Ibrahim Akram. Perkenalkan, saya Uni Mahmudah. Perkenalkan, saya Rida Faskar Putriani Feruza. Oke, sekarang kita lanjut aja ke materinya. Yang pertama itu ada latar belakang. Akan dibacakan oleh Rida. Dewasa ini, perubahan yang cepat di bidang teknologi informasi telah mengubah proses suatu organisasi pada masa yang akan datang. Di Indonesia saat ini, banyak instansi pendidikan yang mempengaruhi sumber daya manusia yang memiliki kuantitas dan kualitas yang dihasilkan SDM tersebut yang terkait dalam manajemen pendidikan lainnya. Yang selanjutnya ada perkembangan sistem. Penjelasan singkat terkait perkembangan sistem. Sebuah sistem informasi berasal dari data yang kemudian diproses menjadi sebuah informasi. Oke, kita lanjut ke pengertian sistem informasi manajemen menurut ahli yang akan dibacakan oleh Mas Dani. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi manajemen menurut ahli. Yang pertama dari Gottner dan Hopwood tahun 93 mendefinisikan sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu kumpulan hardware atau perangkat keras dan juga software perangkat lunak yang dirancang agar dapat mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi digital yang berguna. Yang kedua ada dari McLeod tahun 95. Layanan ini menyediakan informasi mengenai sesuatu yang telah, sedang, dan apa yang kemungkinan terjadi untuk waktu yang akan datang. Yang ketiga dari James E.F. Stoner dari tahun 96, SIM didefinisikan sebagai metode formal yang menyediakan informasi akurat dan real time kepada manajemen untuk memudahkan analisis dan proses pengambilan keputusan sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan, pengawasan, serta evaluasi yang dengan lebih efektif. Oke, lanjut, yaitu yang keempat ada Turban, Waterby, dan Melean 1999 dalam bukunya yang berjudul Information Technology for Management Making Connection for Strategic Advantage mengartikan bahwa sistem informasi suatu manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang lebih spesifik. Kemudian ada Danu Wirapangastu yaitu 2007. SIM dapat diartikan sebagai kumpulan interaksi sistem informasi yang bertanggung jawab dan bertugas mengumpulkan serta mengelola data untuk menyediakan layanan informasi yang berguna bagi semua. Tingkatan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian SIM atau sistem informasi suatu manajemen adalah suatu sistem informasi menyeluruh dan terkoordinasi secara terpadu yang berupa data digital sebagai sebuah informasi melalui rangkaian cerita tertentu sebagai sarana kontrol dan pengawasan untuk meningkatkan produktivitas yang sesuai target berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Terus ada peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Sebaliknya, data adalah aliran fakta mentah yang mewakili peristiwa yang terjadi di organisasi, lingkungan, fisik sebelum diorganisasikan dan diatur ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan orang. Kemudian kita lanjut ke contoh singkat informasi dan data yang kontras. Contoh singkat informasi dan data yang kontras. Konter kasir supermarket memindai jutaan keping data dari kode batang yang menjelaskan setiap produk. 3 aktivitas dalam sistem informasi menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk membuat keputusan, mengendalikan operasi, menganalisis masalah, dan menciptakan produk atau yaitu 1. Input mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi dari lingkungan eksternalnya. 2. Pemrosesan mengubah masukan mentah ini menjadi bentuk yang berarti. 3. Output mentransfer informasi yang diproses kepada orang-orang yang akan menggunakan
menggunakannya atau ke aktivitas yang akan digunakan. Selanjutnya ada perspektif pada sistem informasi. Bisa dilihat bahwa dari perspektif bisnis, sistem informasi merupakan instrumen penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik atau yang meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Nilai dari suatu sistem informasi untuk bisnis serta keputusan untuk berinvestasi dalam sistem informasi yang baru sebagai besar ditentukan oleh sejauh mana sistem akan mengakibatkan keputusan manajemen yang lebih baik, proses bisnis yang lebih efisien, dan profitabilitas tinggi perusahaan. Dari perspektif bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari serangkaian kegiatan nilai tambah untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dari perspektif bisnis ini, kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan serangkaian aktivitas untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi sehingga dapat digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan kontemporer pada sistem informasi. Dari perspektif bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari serangkaian kegiatan nilai tambah untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dari perspektif bisnis ini, kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan serangkaian aktif untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi sehingga dapat digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya ada pendekatan teknis. Disiplin ilmu yang berperan dalam pendekatan teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi. Kontribusi ilmu komputer dalam pendekatan ini adalah dengan menciptakan teori komputabilitas, komputasi, dan pendekatan untuk akses dan penyimpanan data yang efektif. Lalu selanjutnya ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku untuk menjadi penting dalam sistem informasi karena berkaitan dengan isu-isu pengembangan dan pemilihan sistem informasi 15 dalam jangka panjang. Untuk keperluan tersebut diperlukan sebagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada pendekatan sistem sosioteknis. Selanjutnya ada pendekatan sistem sosioteknis. Masalah sosial dalam ranah penggunaan sistem informasi muncul sebagai hasil pemikiran manusia dalam kebudayaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, yang terwujud dari peran-perannya karena interaksi sosial dalam suatu ruang lingkup tertentu. Menurut Rudito dan Fabiola 2013, sistem informasi manajemen mengkombinasi teori-teori mengetahui komputer, mengetahui manajemen, dan operasi riset dengan suatu orientasi praktis ke arah pengembangan solusi sistem atas permasalahan nyata dan mengelola sumber-sumber teknologi informasi. Juga perlu diperhatikan isu-isu perilaku yang melingkupi pengembangan, penggunaan, dan dampak sistem informasi yang disebabkan oleh sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Kesimpulannya, pendekatan kontemporer terhadap informasi memiliki 3 jenis, yaitu pendekatan teknis, pendekatan perilaku, dan pendekatan sistem sosioteknis. Sementara pendekatan perilaku memiliki kaitan penting dalam sistem informasi karena berkaitan dengan isu pemeliharaan sistem informasi jangka panjang. Selain itu, pendekatan sistem sosioteknis yang berkaitan dengan dimensi teknis dan dimensi sosial. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.